Sambil angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Jemaat Tuhan katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekalipun dalam keadaan sulit, angkat tanganmu dengan iman. Katakan, aku percaya. Aku berkat Tuhan tak mengenal resesi. Berkat Tuhan tak mengenal keadaan. Kalau Tuhan mau berkati, apapun musimnya Dia pasti berkati. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan iman katakan, kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan, yes Lord, mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, sebagai umat perjanjian, di tengah keadaan sukar sekalipun, berkat Tuhan tetap mengalir. Di tengah keadaan sulit sekalipun, pemeliharaan Allah tetap tersedia. Kami percaya, kami tidak gentar, kami tidak takut sekalipun keadaan belakang ini semakin sulit. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melihat pertolongan demi pertolongan. Bersama dengan Yesus, semua yang terbaik Tuhan Yesus telah sediakan. Terima kasih untuk sesi yang pertama yang telah kami lalui. Kami masuk dalam sesi yang terakhir, sesi kedua ibadat tengah minggu. Sama seperti Tuhan mengurapi bahkan lebih, urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia, setiap kata kalimatnya ada tanda, kuasa dan mukjizat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataan Tuhan, taruh isi hati-Mu dalam hatiku. Bahkan setiap kata kalimat yang keluar bukan perkataan yang sia-sia. Setiap kata kalimat yang keluar bukan dari pengertian hamba sebagai manusia, tapi setiap kata kalimat yang keluar, setiap huruf, setiap kalimat dituntun oleh kerajaan surga. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menonton, setiap mereka pasti diberkati. Jaringan yang kami pakai, Tuhan Yesus sertai berhasil, tidak ada gangguan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bergerak masuk ke dalam setiap pribadi, masuk ke dalam setiap rumah, setiap kamar, pribadi lepas pribadi, siapapun yang menonton, setiap mereka pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati firman Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Masih dalam suasana live streaming saudara. Sampai kapan? Nanti gereja akan memberikan pengumuman secara jelas dan pastinya. Tapi saudara, apapun keputusan yang kami ambil, saudara perlu memahami bahwa kami mengambil keputusan berdasarkan kepentingan jemaat. Kami tidak memikirkan kepentingan kami secara pribadi, tapi kami memikirkan kepentingan jemaat. Doa saudara dukung dan doakan agar apapun keputusan yang diambil, semuanya berasal dari Tuhan. Tetap semangat dalam ibadah live streaming. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara bisa ambil pulpen saudara, saudara bisa ambil catatan saudara. Saudara mau rekam, silakan rekam. Bahkan setiap slide-nya saudara bisa foto, biar saudara bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, tema khotbah saya adalah menanti pengangkatan. Apa tema khotbahnya saudara? Menanti pengangkatan. Kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 4
ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, saudara. Pengangkatan adalah peristiwa yang Alkitab catat. Pengangkatan adalah peristiwa yang pasti nanti terjadi di akhir zaman, di zaman akhir. Dan pengangkatan adalah peristiwa di mana saudara dan saya diangkat ke awan-awan kemuliaannya untuk bertemu dengan Raja segala raja yang telah menebus hidup saudara dan saya. Kita baca firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Rekan saya, Evangelis Nathanael Graneda, silakan membacakannya bagi saya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dikatakan demikian, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati, dikatakan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Makanya saya selalu bilang, kenapa saya bangga banget jadi anak Tuhan? Kenapa saya bangga banget jadi orang Kristen? Karena bagi saya, bagi kita anak Tuhan, kematian bukan hal yang mengerikan. Alkitab katakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena bagi kita orang percaya, kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata bersama dengan Tuhan di surga. Katakan amin. Bagi kita orang Kristen, kematian cuma sekedar ciluk, Pak. Tutup mata sebentar, kita melek bersama dengan Tuhan. Bagi kita anak Tuhan, Alkitab katakan ada kepastian. Ada kepastian. Alkitab katakan yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Katakan amin. Saya beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan meninggal saudara. Dan lain daripada yang lain, sekeluarga mereka dalam ibadah penghiburan. Biasanya kan ibadah penghiburan lagu-lagunya sedih-sedih ya saudara ya. Biasanya kan lagu-lagu yang air mata dan sebagainya macam. Hari pertama lagunya sedih-sedih dan segala macam. Tapi hari kedua, hari ketiga sampai dengan di peti mati, dikubur di kuburan saudara. Itu sekeluarga nyanyi lagu-lagu pujian. Sampai saya tanya, masa sih lagu pujian? Saya dikasih lihat videonya. Mereka menyanyikan lagu pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Jadi ketika mereka diperhadapkan kepada kematian, mereka tidak bersedih. Mereka tidak hancur hati dan sebagainya. Saya tahu kita ditinggal sama orang yang kita kasih, mungkin kita merasa sedih. Tapi saya suka sekali karena ini yang Alkitab katakan. Meresponi kematian bukan dengan ketakutan. Karena kita tahu yang mati sekarang, mereka bukan menuju ke dalam yang namanya kebinasaan yang di dalam Kristus. Tapi mereka menuju kepada kekekalan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Alkitab katakan dan orang yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan menuju kawan-awan kemuliaannya. Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa pengangkatan yang terjadi di Alkitab. Terjadi beberapa peristiwa pengangkatan. Yang pertama, pengangkatan Henok. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Henok Alkitab katakan diangkat oleh Allah hidup-hidup. Saudara, tidak ada, dia tidak dikubur di pondok rangun dan sebagainya, di tanah kusir dan sebagainya, tapi diangkat hidup-hidup. Yang kedua, yang diangkat hidup-hidup oleh Allah, yang kedua kitab katakan adalah Elia. Dia mengalami yang namanya pengangkatan. Alkitab katakan Elisa dengan segenap beberapa nabi mengikuti Elia. Alkitab katakan muncul yang namanya kereta kuda api dan sebagainya, ada badai besar dan sebagainya, maka Elia diangkat oleh Allah secara hidup-hidup. Dan pengangkatan berikutnya Alkitab katakan Yesus setelah mati, dalam kebangkitannya dari kematian, Alkitab katakan Yesus naik ke surga. Jadi ini yang menjadi gambaran ketika saudara dan saya membahas mengenai pengangkatan. Saudara dan saya, peristiwa pengangkatan gereja terjadi dalam sebuah rangkaian proses. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 dan 18. Sedikit teologi pengajaran pada malam hari ini saudara. Bukan sedikit, banyak sekali ya. Dikatakan yang pertama, tanda diberikan. Yaitu seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala. Ini proses, ini kalau istilahnya orang dunia, rundown-nya. Proses terjadinya namanya pengangkatan. Tanda diberikan, penghulu malaikat membunyikan sangkakala.
Yang kedua, dalam 1 Tesalonika 4:16 Tuhan Yesus turun dari surga. Yang ketiga, orang yang percaya yang telah mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Yang keempat, orang yang percaya yang masih hidup akan diubah mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Yang kelima, dikatakan saudara, orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan yang masih hidup akan bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dan yang keenam, orang percaya akan bersama dengan Tuhan di surga. Katakan amin saudara. Ini proses pengangkatan. Gereja Tiberias percaya saudara dan saya sebelum terjadi yang namanya masa kesukaran besar. Kenapa harus terjadi pengangkatan? Mengapa pengangkatan terjadi? Peristiwa pengangkatan terjadi dan siapa yang akan diangkat? Kan itu pertanyaannya. Siapa? Kita tahu ada pengangkatan, kita tahu ada penghakiman, kita tahu kita tidak dapat menepikan bahwa akan ada pengadilan tata suci Allah. Setiap kita yang pegang mic, yang melayani di mimbar, siapapun yang menonton, setiap kita pribadi lepas pribadi, nggak bisa nebeng sama orang lain, kita akan diperhadapkan kepada tata pengadilan suci Allah. Hakim yang agung itu, hakim yang adil itu akan mengadili kita. Tapi kabar baiknya, hakim tersebut ada di pihak kita. Karena darah Yesus tercurah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab katakan saudara, mengapa pengangkatan harus terjadi? Alkitab katakan dalam kitab Wahyu 3:7 sampai dengan 13. Dikatakan saudara bahwa Tuhan akan melindungi jemaat Philadelphia. Saudara baca di rumah, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang paling menurut Alkitab tidak ada satupun aspek kehidupannya yang dikritik oleh Allah. Jemaat tersebut dikatakan saudara dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Sama-sama kita akan baca. Silakan 3, 2, 1, ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencari mereka yang diam di bumi. Sekali lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencari mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka kita katakan maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan datang suatu hari di mana seluruh bumi mengalami pencobaan. Ada orang yang berkata, apakah hari tersebut hari sekarang Pak Pendeta? Saya menurut pemahaman saya secara teologi, Alkitab katakan pencobaan yang dialami pada hari itu yang melebihi, yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Jadi saya mau bilang pencobaan hari-hari ini bagi saya, menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya, masih belum pencobaan di akhir zaman sesuai yang Alkitab katakan dalam Wahyu 3 tadi. Masih belum. Karena pencobaan pada masa itu dikatakan bahwa saking hebatnya, saking luar biasanya pencobaan, orang mau mati aja nggak bisa mati. Orang harus menyangkal Yesus dan sebagainya dan sebagainya. Seluruh dunia pada masa itu mengalami pencobaan. Tapi Tuhan Allah yang setia, Dia akan datang, Alkitab katakan, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bahasa aslinya, kata pencobaan pada hari itu menggunakan kata peis ramos, yang berarti tribulation, yang artinya pencobaan, yang artinya bencana, yang artinya kesusahan. Saudara, mengapa harus terjadi pengangkatan? Karena sebelum ada pengangkatan, akan ada yang namanya kalau tidak ada pengangkatan, akan ada yang namanya pencobaan yang begitu hebat dan luar biasa. Makanya saya mau bilang sama saudara, Gereja Tiberias percaya konsep mempelai. Apa itu Pak Pendeta? Konsep mempelai, kita percaya free tribulation. Sebelum ada hari pencobaan besar itu, kita punya iman. Iman gembala sidang saudara dan saya, iman kita orang percaya. Sebelum itu terjadi, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita terbang ke awan-awan. Katakan amin. Sebelum itu terjadi, saudara dan saya sudah bersama dengan Tuhan di surga. Katakan amin.
Di hari itu. Alkitab katakan saudara, dikatakan bahwa Markus 6, 16, 17. Saya berdoa saudara bisa mengikuti khotbah saya. Dikatakan demikian, silakan. Markus 6, 16, 17. Pencobaan atau sengsara besar yang akan terjadi tersebut melebihi pencobaan-pencobaan besar yang terjadi pada masa sekarang ini. Pada masa itulah murka Allah dinyatakan atas penduduk bumi yang memberontak kepada Allah. Mengapa pengangkatan harus terjadi? Karena kalau tidak ada yang namanya pengangkatan, akan ada yang namanya hari pencobaan yang besar. Dan orang yang percaya menantikan Tuhan dengan tekun, Alkitab katakan akan diangkat. Doa saya, keluargamu, keluargaku itu akan diangkat oleh Allah. Katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mengalami pengangkatan? Saya masuk dalam inti khotbah saya. Orang-orang yang mengalami pengangkatan. Yang pertama, Alkitab katakan Matius 25. Ayatnya yang pertama. Silakan Matius 25 ayatnya yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Alkitab katakan saudara dalam Markus 25, orang yang mengalami pengangkatan. Orang yang mengalami yang namanya proses rapture, diangkat oleh Allah. Alkitab katakan hal perumpamaan kerajaan surga seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Alkitab selalu menggambarkan mengenai yang namanya akhir zaman, berbicara mengenai mempelai pria dan mempelai wanita. Selalu seperti itu. Yesus mempelai pria, saudara dan saya adalah mempelai wanitanya. Katakan amin. Alkitab selalu menggambarkan, makanya saya mau bilang kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah takut kapan waktunya Tuhan akan datang. Karena kita tahu, kita mencintai, kita mengasihi mempelai pria. Kapanpun mempelai pria datang, kita siap. Katakan amin. Alkitab katakan yang pertama yang saya pelajari, orang yang mengalami pengangkatan, Alkitab katakan bahwa hidup dalam pengurapan. Hidup dalam pengurapan memiliki roh yang menyala-nyala. Alkitab mengatakan ada 5 gadis bodoh. Ada 5 gadis bijaksana. 10 gadis ini adalah gambaran gereja. Gambaran orang percaya. Mereka sama-sama percaya. Mereka sama-sama menanti. Mereka sama-sama memiliki ekspektasi yang sama. Berada dalam penantian. Tapi Alkitab memberi gambaran. Ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ini gambaran ada ilalang, ada gandum, ada domba, ada kambing. Ini gambaran Alkitab. Alkitab menggambarkan yang bijaksana dan yang bodoh. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang bijaksana, Alkitab katakan mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Mereka berada dalam pengurapan. Mereka excited. Mereka semangat. Mereka nggak sabar menanti mempelai pria datang. Mereka menanti-nantikan hari itu. Mereka get ready. Mereka standby. Mereka siap. Itu gambarannya. Saya mau bilang sama saudara, dunia sedang berusaha mengaburkan saudara dan saya. Dunia sedang berusaha membuat saudara tidak menaruh pengharapan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dunia sedang membuat saudara untuk tidak percaya bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Bahkan dunia sedang membuat saudara berpikir dari dulu Pak Pendeta sampai sekarang kok. Orang bilang Tuhan datang. Dari saya kecil sampai saya nikah punya anak. Anak saya nikah punya anak lagi. Tuhan bilang mau datang. Hati-hati. Bisa tiba-tiba saudara ngomong begitu, saudara lengah sedikit. Tiba-tiba dia datang. Ya kan saudara? Kita katakan hidup dalam pengurapan. Kenapa harus dalam pengurapan? Karena pengurapan gambaran ketika orang diurapi. Kita buka firman Tuhan 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu dan seterusnya. Sama-sama bilang sama saya sejak malam ini. Sama-sama bilang sama saya sampai seterusnya. Apa saudara? Roh Allah berkuasa atas siapa? Atas Daud. Sebelum di ayat itu Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Pengurapan saudara salah satu hal yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan
dalam hidupnya. Itu yang membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya. Perbedaannya adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kata Kristus sendiri memiliki arti yang diurapi. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, seharusnya pengurapan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Karena kata Kristus sendiri artinya yang diurapi. Jadi ketika saudara percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, jadi saudara dan saya memahami bahwa pengurapan bukan hal yang asing bagi orang percaya. Pengurapan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Bahkan pengurapan harus menjadi salah satu fokus dalam ibadah kita. Saudara, perbedaan orang percaya dengan orang tidak percaya terletak di mana pengurapan Allah atas orang tersebut. Itu yang membuat orang percaya tetap kuat menghadapi masa sukar. Itu yang membuat orang percaya tetap bertahan di masa-masa yang sedang mengerikan ini. Karena ada pengurapan Allah. Dikatakan demikian pandangan Alkitab tentang pengurapan. Dalam Oxford Dictionary, saudara, dikatakan bahwa kata pengurapan berasal dari kata anoint, yaitu to put oil on somebody or on part of somebody body as a part of religious or other ceremony. Dikatakan dalam perjanjian lama kita dapat menemukan tindakan pengurapan dalam acara ritual keagamaan. Dikatakan saudara, imam-imam yang melayani harus diurapi. Pengangkatan seorang raja, pengangkatan seorang nabi harus diurapi. Dikatakan juga saudara bahwa ketika orang diurapi dalam perjanjian baru, pengurapan menjadi gambaran orang tersebut menjadi milik Kristus dan kepunyaan Kristus. Katakan amin. Jadi ketika saudara diurapi dengan minyak, saudara menjadi kepunyaan Kristus. Saudara menjadi kemilik Kristus. Dikatakan minyak juga menjadi gambaran dari pengurapan sebagai lambang persetujuan Allah. Pengurapan minyak menjadi lambang kehadiran Allah. Pengurapan minyak menjadi lambang berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan otoritas. Dikatakan bahwa pengurapan minyak, saudara, dalam perjanjian baru menggunakan prinsip konsekrasi. Yaitu apa artinya Pak Pendeta? Saya baru tahu tadi prinsipnya, saudara. Baca-baca tadi. Prinsip konsekrasi, saudara, bukan konsentrasi ya. Ya kan saudara, konsentrasi artinya prinsip memisahkan atau menghususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Lalu Pak Pendeta, apa hubungannya sama pengangkatan Pak Pendeta? Saya mau bilang ketika saudara diurapi, saudara memiliki kepercayaan iman, Roh Kudus menguasai hidup saudara. Saudara memiliki hati yang menyala-nyala kepada Tuhan. Saudara, makanya ketika di gereja Tiberias ada doa minyak, jangan main-main. Karena kita percaya ketika kita diurapi, Kristus yang diurapi itu, Roh Kudus yang dahsyat itu, masuk ke dalam setiap hidup orang percaya, katakan amin. Masuk ke dalam setiap keberadaan orang percaya, katakan amin. Makanya orang yang akan mengalami pengangkatan di akhir zaman, Alkitab katakan adalah orang yang hidup dalam pengurapan. Kenapa harus diurapi? Karena ketika diurapi, orang tersebut Alkitab katakan memiliki roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Saya berdoa saudara, agar saudara selesai melalui pandemi ini, rohmu menyala-nyala bukan untuk perkara dunia, tapi rohmu menyala-nyala untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa agar melewati pandemi ini, rohmu bukan menyala-nyala untuk melakukan dosa, bukan menyala-nyala untuk ngomongin orang, bukan menyala-nyala untuk mengeluh, tapi rohmu menyala-nyala untuk melakukan yang namanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa agar ketika saudara kembali ke marketplace, kembali ke dalam bisnis saudara, kembali ke dalam pekerjaan, studi saudara, saya berdoa 3-4 bulan ini menjadi masa di mana Allah murnikan saudara, di mana segala yang menajiskan Allah kikiskan dalam hati saudara. Di mana hal-hal yang membuat saudara makin jauh dari Tuhan. Kalau tadinya Tuhanmu adalah pekerjaanmu, kalau tadinya Tuhanmu adalah tokomu, kalau tadinya Tuhanmu adalah pacarmu, gebetanmu, kalau tadinya Tuhanmu adalah cuanmu, keuntunganmu, kalau tadinya Tuhanmu adalah hepeng, money, duit,
Ketika melewati masa pandemi ini, saya berdoa Tuhan kembali menyadarkan kita. Dia memberikan kita wake up call, alarm. Alarm apa Pak Pendeta? Alarm bahwa semua sementara. Bahwa segala sesuatu yang kita punya gak akan mengikuti kita turun ke dunia orang mati. Segala sesuatu yang kita miliki, kejayaan, kemuliaan, follower yang banyak itu, like yang banyak itu, dan teman-temannya tidak akan mengikuti saudara turun ke dunia orang mati. Makanya penting untuk saudara dan saya kita katakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 10 orang, 10 gadis mereka sama-sama percaya akan datang mempelai pria. Ada banyak orang Kristen kalau ditanya, percaya nggak second coming? Percaya. Percaya nggak Tuhan akan datang? Percaya. Percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Percaya. Tapi hidupnya tidak mencerminkan kepercayaannya. Masih melakukan perkara-perkara yang menjauhkan dari Tuhan. Masih melakukan perkara-perkara yang membuat mereka tidak dapat menyadari bahwa waktunya semakin dekat. Salah seorang hamba Tuhan yang saya hormati berkata bahwa sekarang sudah bukan lagi akhir zaman, tapi di penghujung akhir zaman. Dari mana buktinya? Kasih semakin dingin. Dari mana buktinya? Hari demi hari kita makin melihatlah bahwa uang menjadi hal yang paling utama. Doa saya saudara menjadi bilangan gadis yang bijaksana. Saudara menjadi bilangan orang cari duit perlu harus. Bangun karir silakan. Tapi jangan sampai karena cari duit engkau gadaikan iman. Jangan sampai engkau ngejar karir, engkau langgar semua peraturan. Doa saya agar ketika engkau diurapi, hidup dalam pengurapan. Makanya setiap pagi Papa Riaji, gembala saudara saya ngajar untuk urapi pikiran kita. Kita punya iman ketika diurapi, kita minta Roh Kudus ambil alih pikiran kita. Biar pikiran kita gak jorok gitu. Biar pikiran kita lihat orang gak bilang, dasar gendut, dasar lu ini, dasar. Pikiran kita tuh pikiran Kristus. Diurapi mulut kita. Agar perkataan-perkataan yang keluar, perkataan Kristus, bukan perkataan yang sia-sia. Tangan kita diurapi. Kenapa? Biar tangan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Karena ketika tangan kita benar di hadapan Allah, maka gak ada alasan. Berkat akan mengikuti, katakan amin. Saya doa buat saudara. Karena hari-hari ini orang udah gak sabar kembali bekerja. Orang udah gak sabar kembali ke marketplace dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa sebelum mereka kembali ke marketplace, jangan sampai mereka kembali ke kebiasaannya yang lama. Jangan sampai mereka kembali ke dosa mereka yang lama. Gak buat dosa selama 3-4 bulan bukan karena setia. Tapi karena di rumah aja gak ketemu, gak ada kesempatan, makanya gak buat dosa. Tapi saya doa engkau yang tadinya gagal, engkau yang 3 bulan kemarin hancur berantakan, masuk masa-masa new normal ini, engkau dan aku menjadi pribadi yang benar-benar baru. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan saudara. Apa saja ciri orang yang mengalami pengangkatan? Yang pertama, orang yang hidup dalam pengurapan, yang memiliki roh yang menyala-nyala. Yang kedua, orang yang memiliki ciri orang yang mengalami pengangkatan. Yang kedua, kitab katakan Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Silakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Yang seorang diberikan 5 talenta, dan seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saya suka sekali cara Allah, cara Yesus menggambarkan kerajaan surga. Dia menggambarkan kerajaan surga dengan perumpamaan yang amat sangat mudah kita mengerti. Tadi dia beri perumpamaan kerajaan surga seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Kita diberi arahan, kita diberi kasih tahu, jangan jadi gadis yang bodoh. Kenapa? Yang bodoh itu tahu Tuhan akan datang. Sadar ada penghakiman, sadar ada neraka. Tapi karena bodoh, kenapa bodoh? Karena lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Lebih mengasihi semua perkara-perkara dunia daripada Tuhan. Makanya ketika Tuhan datang dia gak siap. Yang kedua kita katakan hal perumpamaan kerajaan surga. Seperti seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri.
Dipanggil anak-anaknya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih berapa? 3, ada yang dikasih berapa? 1. Saya suka sekali dikatakan masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Jadi isunya gini loh, kalau ada orang diberi talenta lebih dari saudara, karena Allah lihat dia sanggup. Katakan amin. Kalau orang diberi talenta lebih, jangan iri. Isunya tuh bukan talentanya berapa, isunya Allah nggak kasih talenta. Katakan amin. Isunya setiap kita pasti. Pak Pendeta, saya mau pelayanan, daftar. Saya mau jadi choir tapi nggak bisa nari. Ya udah, pasti ada talenta. Mau jadi singer tapi nggak bisa nyanyi, pasti ada talenta. Mau jadi pendoa syafaat nggak bisa doa, pasti ada talenta. Mau jadi apa? Pendoa syafaat nggak bisa asyir tapi malu ketemu orang, pasti ada talenta. Saya percaya kok, kalau mau pasti Tuhan pakai. Katakan amin. Kenapa Tuhan kasih kita talenta? Yang pertama saya pelajari, Tuhan memberi kita talenta. Yang pertama untuk melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan beri, yang pertama kali untuk melayani Tuhan. Makanya sehebat apapun saudara, kalau saudara belum melayani Tuhan, Pak Pendeta melayani apa harus di gereja? Enggak. Tapi yang paling kelihatan di gereja, yang paling gampang di gereja. Saudara dikerja jadi berkat buat orang lain, itu pelayanan. Melayani Tuhan yang pertama. Sehebat apapun talenta saudara, layani Tuhan. Saudara boleh nyanyi sejago apapun, tapi kalau saudara belum pakai suaramu untuk melayani Tuhan, belum hebat saudara. Saudara boleh hebat main musik, saudara jreng musiknya, sampai hati orang kena jreng juga, karena saking hebatnya gitarmu gitu. Kalau engkau belum melayani Tuhan, belum hebat. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan beri kita talenta? Supaya bisa jadi berkat buat sesama. Tuhan kasih kita talenta, agar talenta yang saudara punya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, supaya bisa menjadi berkat. Agar melalui talenta yang Tuhan beri, orang diberkati oleh kehidupan saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan kita talenta? Untuk menghidupi diri sendiri. Saya percaya anak Tuhan harusnya nggak miskin. Ini bukan teologi kemakmuran, bukan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari ini mengalami kemiskinan, saya berdoa saudara melewati kemiskinan itu dengan Tuhan. Isunya bukan kaya miskin, karena kerajaan surga nggak pernah soal kekayaan kemiskinan. Kerajaan surga bicara soal keselamatan. Tapi maksud saya gini, kenapa saya bilang demikian? Saya percaya kalau orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, walaupun awalnya mengalami kesulitan hidup, tapi dengan talenta yang Tuhan beri, akan dimampukan keluar dari kesulitan hidup. Saya latar belakang 6 bersaudara, mama saya janda. Dari kecil puas jualan koran. Dari kecil puas jualan es mambo. Dari kecil puas dipanggil sama TU di SD, SMP, SMA. Karena pinter? Bukan. Karena belum bayaran. Tapi saya tahu bersama dengan Tuhan, kalau saya mau melakukan dengan setia talenta yang Tuhan beri kepada saya, talenta tersebut akan Tuhan pakai. Bukan hanya untuk melayani Tuhan, bukan hanya untuk memberkati orang lain, tapi talenta tersebut akan Tuhan pakai untuk menghidupi kita. Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Alkitab katakan demikian, bahwa saudara, persoalannya bukan soal 5, 2, atau 1 talenta. Persoalannya adakah kita mengembangkan talenta tersebut apa tidak. Alkitab katakan bahwa ikut Tuhan, saya percaya pasti ada progres. Katakan amin. Ikut Tuhan pasti naik, bukan turun. Katakan amin. Artinya apa? Orang-orang di Alkitab, Yusuf dari budak dengan setia, dia naik jadi kepala penjara. Saudara, dari budak jadi kepala penjara. Dari kepala penjara naik dengan setia, Alkitab katakan jadi apa? Orang nomor 2 di Mesir. Progres. Alkitab katakan apa? Contoh berikutnya, Daud dari jaga 2-3 kambing ekor domba, dengan setia naik pangkat jadi apa? Pembawa senjata Saul. Naik lagi dengan setia pemain musiknya Saul. Kemana Saul melayani, semana Saul pergi, Daud main musik. Setiap kali Saul stres, Daud main musik. Alkitab katakan saudara, dengan setia melawan Goliat, menang dan sebagainya, jadi raja. Maksudnya apa? Apapun talenta yang saudara punya, saya percaya talenta gak harus gede kok, gak harus besar. Tapi kalau saudara setia,
yang buka pintu. Saya selalu bilang kunci selalu kecil dari pintu. Besaran pintu daripada kunci. Saya nggak pernah lihat kunci sebesar pintu. Gila yang buat. Kunci selalu lebih kecil daripada pintu. Tapi walaupun kecil kunci dapat membuka pintu. Artinya apa? Sekalipun talenta saudara nggak hebat-hebat amat. Tapi kalau engkau berikan sama Tuhan, engkau serahkan sama Tuhan, Tuhan akan pakai talenta saudara untuk melakukan perkara-perkara yang engkau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Saya berangkat pelayanan dari choir. Dari tahun berapa Pak Pendeta di Tiberias? Dari kecil saudara. Mama saya tahu zamannya pelayanan gereja Tiberias dari yang namanya bakmi, gang kerinci dan sebagainya dan sebagainya. Saya pelayanan di tahun Dirbi dari tahun 2000, di bawah tahun 2000. Saya hidup di Tiberias, tahu pelayanan gereja Tiberias dari dulu. Pelayanan semua ministry di Tiberias sudah saya coba, kecuali pemain musik. Guru sekolah minggu udah coba. Dari 5 anak sekolah minggu jadi 2. Karena kenapa? Takut sama saya juga takut sama dia. Pelayanan dulu buletin Tiberias masih yang kertas. Kalau lipat-lipat hitam ininya. Pelayanan dari yang segala macam pelayanan. Saya dulu daftar pelayanan, masih ingat daftar di Gedung Jaya sama almarhum Sekjen Bapak Luther, saudara Luther Sihombing. Daftar ke sana, daftar jadi apa Pak Pendeta? Daftarnya jadi usher. Saya masih ingat. Taruh CV ke situ, daftar jadi usher. Pak almarhum bilang usher tutup kalau mau choir. Saya nggak pernah kepikiran jadi choir, nggak bisa joget, nggak ngerti offbeat sama sekali, nggak ngerti offbeat. Pelayanan dengan setia ikut jadi choir. Kemana-mana, ke Bogor, Tuhan saksinya ya, ke Depok, ke Bekasi, semua ikut pelayanan. Naik apa? Naik bus, masa naik mobil pribadi? Naik bus. Saya pernah pelayanan di rumah duka daerah kota. Yang datang, saudara, yang choir yang melayani harusnya 10 orang. Tapi nggak tahu bagaimana sampai di rumah duka, cuman saya yang muncul. MC-nya tungguin, mana nih teman-teman kamu? Belum datang Kak. Mana nih? Belum datang Kak. Sampai ibadah harus mulai, saya choir di depan, ini peti mati di depan. Jadi saya jadi choir, mayat liatin saya. Dan seterusnya. Usher, MC, singer, MC, tim gembala sidang, disekolahin S2, beasiswa dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan tuh sanggup pakai kita secara hebat dan luar biasa. Asal kita mau apa? Talenta yang kita punya, kita kasih sama Tuhan. Saya banyak ketemu orang yang tadinya pemalu. Tapi ketika ikut sama Tuhan, membuat nama Tuhan menjadi mulia dan agung. Jadi ketika saudara dan saya, talenta yang Tuhan beri, kita pakai bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Agar ketika nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan tanya, aku telah memberikan kau begitu banyak talenta, apa yang kau lakukan dengan talenta tersebut? Engkau bisa berkata kepada Tuhan, sekalipun Tuhan memberikan aku begitu banyak talenta, tapi dengan anugerah-Mu, aku memakai talenta ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Dilipat gandakan. Saya gak pernah mikir jadi pendeta. Saya gak pernah mikir bisa dipercaya Tuhan melayani di tempat-tempat yang menurut saya jauh dari pemikiran saya. Tapi karena Tuhan setia, saya melakukan dengan setia pelayanan saya, maka Tuhan memberkati, dan memberkati. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda yang menonton acara ini, siapapun engkau, kalau engkau mau setia ikut Tuhan, Tuhan pasti engkau luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bagaimana orang yang mengalami pengangkatan? Yang pertama, orang yang hidup dalam pengurapan, memiliki roh yang menyala-nyala. Yang kedua, kita katakan orang yang melipat gandakan talenta. Yang ketiga, orang yang mengalami pengangkatan. Matius 18, 5 musik, boleh maju ke depan. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Alkitab katakan bahwa ciri yang ketiga yang terakhir, orang yang mengalami pengangkatan, adalah orang yang menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Anak kecil bukan bicara karakter seperti anak kecil, bukan. Tapi menjadi seperti anak kecil adalah gambaran. Saudara memiliki apa sih ciri anak kecil? Apa sih anak kecil? Yang pertama saya pelajari, karakter anak kecil adalah suka menangis. Artinya apa? Jiwa yang hancur. Alkitab katakan dalam Mazmur 51:18-19, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, Tuhan sangat menyenangi hati yang hancur dan remuk tidak akan kau pandang hina. Alkitab yang bilang, anak kecil saudara, mereka nggak segan nangis. Karena air mata mereka mengalir dengan tulus. Anak kecil apa adanya, nggak fake, nggak pencitraan, nggak palsu dan sebagainya. Coba saudara ingat kapan terakhir saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Air matamu jatuh karena dia begitu baik. Coba ingat kapan saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Kau menangis, bukan karena keadaanmu berat, tapi karena apa berkat yang Tuhan telah beri begitu hebat. Sampai kau bilang, Tuhan aku gak layak dapat berkat ini, tapi kau begitu baik. Kapan saudara terakhir menangis dalam hadirat Tuhan? Karena dia begitu setia sama saudara. Makanya saya mau bilang, jadi anak Tuhan tuh enak banget. Engkau selalu punya tempat untuk berlari. Engkau selalu punya tempat untuk mencurahkan air matamu. Air matamu di hadapan Allah ditampung dalam kirbatnya, diperhitungkan dalam kebenaran. Yang menabur dengan air mata, Alkitab yang bilang menuai dengan apa? Sorak-sorai. Alkitab katakan ciri orang yang anak kecil, seperti anak kecil di hadapan Allah, yang pertama suka menangis. Yang kedua, ciri orang menjadi anak kecil di hadapan Allah, yang kedua, tidak mendendam atau mudah mengampuni. Kemarin hari Sabtu keponakan keluarga besar kami kumpul di rumah saya. Ada kurang lebih berapa? 8 atau 9. Yang menjadi perhatian saya dan selalu saya senang lihatnya, mereka kejar-kejaran, mereka berantem-beranteman, satu dipukul jatuh nangis. Oh, papanya datang, udah. 5 menit kemudian anaknya bilang, pokoknya gak mau main lagi, gak marah sama dia. 5 menit kemudian lari-lari lagi. Padahal tadi bilang gak mau main lagi, 5 menit kemudian udah lari-lari lagi. Anak kecil gitu. Marah hari ini, kita ajak bercanda, lupa dia. Tapi kalau papa mamanya marah hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali, masih marah. Dendam. Walaupun ketemu senyum. Tapi hatinya jahat. Nyimpen. Anak kecil gak pernah dendam. Saya gak pernah dengar anak kecil lagi ngomong sama temennya, ya awas lu nanti di pengkolan gue tusuk lu. Gak ada. Saya gak pernah anak kecil, nanti awas lu kita bikin fitnah jelekin dia. Gak ada. Anak kecil marah-marah gitu, nangis-nangis. Habis itu lewat udah. Makanya Gembala Sidang Saudara Ibu Darniati pernah bilang, punya hati itu yang legowo. Gak semua hal bisa kita kendalikan. Kalau ada orang ngomongin kita, ya udahlah. Kita bisa apa? Ngomongin balik dosa. Kita masukin ke pikiran, masukin ke hati, kita yang stres. Saya belajar kita gak pernah akan bisa buat semua orang senang sama kita. Salah satu rahasia menuju kehancuran berusaha membuat semua orang suka sama kita. Gak akan pernah bisa. Awal-awal saya khotbah saya masih ingat. Sesi pertama saya khotbah, ada ibu-ibu bilang, Pak Pendeta masih terlalu muda. Khotbahnya gak ngangkat, kering, gak gigit. Saya mau datang untuk ibu-ibu, saya gigit ya. Biar gigit gitu. Sore saya khotbah yang sama, ayat yang sama, bahan yang sama. Ibu-ibu juga datang nangis. Pak Pendeta, khotbahnya penuh kuasa. Dijawab Tuhan doa saya. Saya dalam hati, Tuhan mana yang benar, ibu pagi apa ibu malam? Ini gak ada yang benar ibu. Saya belajar di situ. Saya pernah potong rambut, namanya anak muda, usia saya masih 17 tahun. Lewat berapa puluh tahun.
Saya pernah potong rambut gaya anak muda. Ya ada jemaat bilang, Pak Pendeta, kalau anak muda, kalau pendeta jangan duniawi dong. Potongannya kayak potongan orang tua. Berapa bulan kemudian saya potong kayak orang tua. Ada orang bilang, Pak Pendeta, jangan masih muda potong kayak anak muda. Saya pernah pakai dasi segini tay, yang kecil. Ada jemaat bilang, wih pendeta masih muda duniawi. Saya pakai dasi yang gede, yang kepalanya 12. Masih muda kayak orang tua. Kalau saya dengerin mereka, saya minggu depan pakai 2 dasi. Saya kan yang gila. Maksud saya gini, kalau orang ngomongin kita, orang jelekin kita, kita denger orang ngomongin kita. Udahlah, ucap berkat aja. Jangan dendam, jangan balas, apalagi balas ngomongin balik. Kita jadi sama kayak mereka. Kita nggak beda sama mereka. Kalau ada orang jelekin kita, ucap berkat aja. Saya berkati kamu ya. Apa? Cepat-cepat dipanggil Tuhan, itu bukan doa. Udahlah. Kalau ada orang jahat sama kita, ya udah. Let go. Ampuni. Tapi Pak Pendeta saya baik sama dia. Sama seperti Tuhan baik sama saudara. Harus baik sama semua orang. Tapi Pak Pendeta dia sahabat saya. Ya udah. Mau apa lagi? Kan kau tahu. Ya udah. Tapi Pak Pendeta dia teman pelayanan, dia jelekin saya. Ya, terus mau gimana? Let go. Ampuni. Lupain. Hatimu luas. Hatimu bebas. Dari apa? Pahit, benci, dendam. Hatimu legowo. Seluas samudra. Jadi engkau bebas, gak stres. Berikutnya dikatakan apa? Anak kecil apa sih cirinya? Sangat percaya kepada orang tuanya. Sangat percaya. Kau pernah nonton di YouTube, ada seorang bapak-bapak, apartemennya kebakaran. Ada seorang bapak turun dari lantai apartemennya, anaknya ditutup pakai yang namanya karpet, dibawa lari melewati api. Yang unik apa? Ketika sampai keluar dari api, dibuka karpetnya, anak kecil ketawa-ketawa. Ketawa. Padahal habis melewati kebakaran. Sampai ditanya, kok kamu ketawa? Ya iyalah, kan papa saya yang bawa. Saya punya anak di rumah Genesaret, kalau saya gendong dia, saya angkat. Dia gak pernah ketakutan, dia gendong. Wah. Karena dia tahu papanya yang gendong. Ada sebuah cerita di sebuah sirkus. Saudara, ada seorang petugas sirkus melewati atraksi dengan sebuah tali. Cuma 1 tali. Dia bilang, percayakah saya dapat melewati tali dengan mata ditutup? Semua bilang, percaya. Ini orang melewati. Semua tepuk tangan. Woi, keren. Orang yang lagi bilang, percayakah? Saudara penonton, saya bisa melewati tali ini dengan naik sepeda. Mata ditutup, percaya. Dia lewatin lagi. Yang terakhir, percayakah saudara, saya dapat melewati tali ini dengan mata tertutup, dengan sepeda dan lepas tangan, percaya. Dan atraksi tanya, siapa yang mau saya bonceng? Gak ada yang mau ikut. Tiba-tiba anak kecil bilang, saya mau. Anak kecilnya naik, orang udah bilang, jangan nak, jangan nanti kamu mati. Anak kecilnya naik, lewatin tali. Semua deg-degan, sampai di ujung semua tepuk tangan. Anak kecil turun ditanya, kamu hebat banget, kenapa kamu berani? Sudah pasti tahu jawabannya lah. Ya saya berani karena itu ayah saya. Karena dia papa saya berani. Kadang-kadang kita percaya kata dokter lebih dari kata firman. Kadang-kadang kita lebih percaya kata orang pintar lebih dari kata firman. Kadang-kadang kita lebih percaya kata orang dunia lebih dari kata firman. Kadang-kadang kita lebih percaya kata horoskop bintang lebih dari kata firman. Kadang-kadang teman kita bilang, lo gak mungkin berhasil. Padahal firman berkata, aku dapat melakukan segala hal melalui dia yang di dalam aku yang memberikan kekuatan. Kita percaya kata orang. Saya beberapa minggu yang lalu ada pelajaran yang menarik dari Tuhan. Pandemi ini mengajarkan saya, mengubahkan saya menjadi pribadi dengan iman menjadi lebih baik. Saya selama 3 bulan, 4 bulan, dada saya sakit sudah, nyeri banget. Bukan karena disakiti, bukan, tapi nyeri. Tiap kali mau tidur sakit, gitu. Kayak kadang di sini, sakit gitu.
Saya orangnya cukup cuek. Tapi lama-lama tambah sakit. Tambah sakit. Aduh, saya bilang kenapa nih? Pikiran manusia kalau sakit di dada langsung yang pertama muncul apa? Jantung. Saya bilang, aduh Tuhan, apa jangan-jangan jantung? Saya kan baby lover gitu kan, suka makan kaki pendek, hidung pesek. Apa jangan-jangan jantung? Terus istri saya bilang sama saya, bukan jantung. Kayaknya kamu asam lambung deh. Saya asam lambung, masa sih? Iya asam lambung. Mulai hari itu saya berhenti ngopi, berhenti makan yang pedes. Saya ngopi dikit langsung naik, pusing dan segala macam. Wah, saya pikir asam lambung. Saya stop. Dan kemarin saya udah gak kuat. Saya pergi ke dokter dengan pakai masker dan segala macam. Kebetulan dokternya anak Tuhan. Ngobrol, dicek, sakit apa Pak? Jantung dok, jantung. Saya takut. Jangan-jangan jantung. Karena nyeri, udah 3 bulan lebih dok. Jantung katanya. Apa yang Bapak rasain? Dan dokter kok nanya lagi, ya jantung sakit. Gitu. Sakit, suka nyeri dan segala macam. Ya tiduran Pak. Tiduran. Diketok. Tarik napas. Bapak suka olahraga? Suka. Lari sakit gak? Enggak. Enggak. Bukan jantung Pak. Masa sih? Saya ingat masa sih gitu. Bukan jantung, benar bukan jantung. Cek lagi. Mungkin asam lambung saya bilang dok. Mungkin asam lambung dok. Oke. Perut saya dipukul. Enggak. Kalau asam lambung nih perutnya nih kembung. Di sini dicek lagi. Empuk nih. Bukan asam lambung. Dites segala macam. Saya bilang, enggak dok, kayak asam lambung deh dok. Saya kalau makan yang pedas langsung naik. Saya kalau minum kopi langsung pusing. Ya saya cek lagi ya, dicek lagi. Karena anak Tuhan, dia tahu saya pendeta. Udah bukan asam lambung. Tapi dok, kok saya makan pedas, kok langsung pusing. Kok minum kopi langsung sakit dan segala macam. Dokternya mau ngomong perkataan yang memberkati saya. Dia bilang gini, itulah kekuatan dari pikiran manusia Pak Pendeta. Maksudnya apa dok? Manusia itu hebat Pak Pendeta. Kalau dia percaya suatu pemikiran, percaya suatu perkataan, tubuhnya akan memproses seperti yang dipercaya. Pak Pendeta nggak asam lambung, karena saya udah cek. Tapi karena Pak Pendeta mempercayai konsep bahwa Pak Pendeta asam lambung, maka tubuh Pak Pendeta memproses. Ketika ada makanan yang menurut Pak Pendeta akan menyakiti, itu akan sakit langsung. Karena tubuh kita tuh bekerja berdasarkan apa yang kita percaya. Jadi kalau Pak Pendeta percaya asam lambung, ketika Pak Pendeta minum kopi, langsung pusing dan sebagainya. Saya pulang, saya kan gak percaya ngomong dokter, saya minum kopi. Saya makan yang pedas, gak ada apa-apa loh. Tadi lagi juga minum lagi gak ada apa-apa. Saya langsung mikir, iya ya. Kalau sama yang buruk aja percaya bisa begitu hasilnya. Apalagi sama firman kalau kita percaya. Kalau firman aja kita bisa percaya sedemikian rupa. Bayangin. Hal yang dahsyat apa yang bisa Tuhan lakukan. Saya percaya pandemi ini gak akan ngancurin kita anak Tuhan. Saya percaya pandemi ini akan membuat gereja Tuhan terbang tinggi dalam kemuliaannya. Akan membuat orang-orang yang setia sama Tuhan, yang melayani, menjaga hidup, menantikan Tuhan, akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat menantikan pengangkatan. Doa saya, keluargamu, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu.
masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, sama-sama bilang sama Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Lebih sungguh lagi, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita, sama-sama katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama angkat hatimu, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kami mau sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan-Nya. Kudus. Kita angkat kedua tangan saudara, tutup mata saudara, datang sama Tuhan. Tugas kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara bahwa bumi sementara, dunia sementara, neraka dan surga adalah kekal. Tugas iblis, tugas dunia mengingatkan saudara, ingin membuat saudara percaya bumi selamanya. Dunia ingin saudara menyadari, memahami, mempercayai bahwa hidup dalam dosa adalah suatu hal yang wajar. Hidup dalam kenajisan adalah suatu hal yang benar, suatu hal yang semua orang lakukan. Kalau semua orang gak benar, kenapa saya harus benar? Kalau semua orang najis, kenapa saya harus benar, dan sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang sama saudara, neraka dan surga adalah kekal. Gereja harus kembali mengingatkan bahwa saudara dan saya suatu hari nanti kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu. Pertanyaannya bukan berapa lama saudara hidup. Pertanyaannya, selama saudara hidup, adakah hidupmu mencerminkan Kristus? Adakah hidupmu membuat Kristus bangga menjadi kepunyaan milik saudara?
Saya tidak menghakimi saudara, tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Biar pandemi ini kembali membuat kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Pak Pendeta, saya punya masa lalu yang kelam. Semua orang punya masa lalu. Hidupmu tidak di masa lalu. Tuhan mau menciptakan masa depan yang indah buat saudara. Pak Pendeta, saya punya dosa yang begitu kelam. Kalau engkau mau datang sama Tuhan malam ini, Tuhan sanggup, lebih dari sanggup, pulihkan saudara. Dimanapun saudara dengar firman Tuhan, di mobil, dalam perjalanan pulang ke kantor, di kamar, di rumah, ambil komitmen malam ini. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Bahkan kalau ada orang di sekitar saudara, dalam hatimu bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku sadar aku begitu menjijikkan di hadapan. Begitu banyak dosa yang kulakukan. Di hadapan orang aku kelihatan benar, kelihatan baik. Tapi di dalam Tuhan tahu siapa aku. Hari datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku serahkan masa laluku. Buatlah yang Tuhan mau buat dalam hidupku. Agar aku tidak menjadi gadis yang bodoh. Agar aku tidak menjadi orang-orang yang tidak melipat gandakan talenta yang Tuhan beri. Agar Tuhan temui, aku tetap setia. Tugas gereja mengingatkan. Kita cuma perlu diingatkan. Ayo kembali kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Tuhan mau berperkara sama saudara. Kalau ini doa saudara, arahkan tanganmu kepada layar TV saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang Tuhan beri untuk beri di mimbarmu yang kudus, hamba berdoa. Agar lewat dari pandemi ini setiap kami kembali dimurnikan. Setiap kami kembali disucikan. Setiap kami kembali diperlengkapi, dipersiapkan. Kalau ada dosa kami mohon ampun Tuhan. Kalau ada kesalahan murnikan kami kembali. Tahirkan kami kembali, biar cawan murka-Mu tidak datang kepada kami. Tapi biar anugerah-Mu yang menuntun kami. Sebagai hamba Tuhan saya berdoa, keluarga demi keluarga dipulihkan. Sebagai hamba Tuhan saya berdoa, anak muda yang menonton acara ini, masa mudamu kembali dipulihkan oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya berdoa, kalau ada rumah tangga yang mengalami kegagalan, kehancuran, doa saya melalui firman Tuhan yang kepadanya saudara dengar hari ini. Demi nama Yesus, rumah tanggamu kembali diselamatkan. Kalau ini doa saudara, sama-sama angkat kedua tangan saudara. Angkat kepalamu, tutup matamu. Jadikanlah ini sebagai doa saudara. Katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba telah hamba sampaikan. Hamba berdoa setiap mereka yang menonton, setiap kami suatu hari nanti berada dalam pengangkatan keluargaku, keluarga mereka. Aku bersama dengan keluargaku, mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami semua terangkat menuju awan-awan kemuliaan Allah. Kami telah dengar firman-Mu, kami diberkati. Kami mau menerima tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu membawa korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, apapun yang kami punya berasal dari Tuhan. Kami kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Setiap mereka yang memberi firman-Mu digenapi, Allah memelihara hidup mereka. Allah menyediakan roti, makanan, minuman yang mereka perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan